teman-teman, kembali lagi sama aku, Desi Setia. Halo teman-teman, buat yang belum tahu aku, nama aku Desi Setia Rahayu, mahasiswi Universitas Negeri Padang dengan NIM 21234065. Dalam video kali ini, aku akan ngerekomendasiin salah satu buku yang bagus untuk dibaca untuk usia anak dan remaja nih. Penasaran kan? So, let's go! Sebagai seorang pustakawan, kita diminta untuk serba tahu dan punya kepekaan yang tinggi untuk melayani setiap pengunjung yang datang ke perpustakaan. Karena yang datang ke perpustakaan bukan hanya berasal dari satu generasi saja, melainkan dari beberapa generasi yang berbeda, dan dengan kebutuhan setiap orang pun pastinya juga berbeda-beda. Nah, maka dari itu, setiap pustakawan harus peka terhadap keinginan para pengunjung perpustakaan. Selain peka terhadap keinginan para pengunjungnya, para pustakawan juga boleh loh untuk memilih atau merekomendasikan sebuah buku untuk para pengunjungnya, terutama usia anak dan remaja yang masih galau nih buat milih buku yang bagus untuk mereka baca. Nah, di sini aku akan merekomendasiin satu buku yang worth it untuk dibaca usia anak dan remaja. Judul bukunya yaitu Aku, Radio Bagi Mamaku, sebuah buku yang ditulis oleh Abinaya Gina Jamela. Buku yang berjudul Aku, Radio Bagi Mamaku ini merupakan cerpen yang terdiri dari 10 judul cerita. Walaupun buku ini punya cerita yang berbeda di setiap judulnya, si penulis yang akrab dipanggil Naya ini tetap konsisten untuk menceritakan kehidupan dari satu tokoh saja, yaitu Alinka. Selain Alinka, ada tokoh mama, papa, kakak, kepala sekolah, dan teman-teman Alinka, serta hal-hal lain yang ia temui dalam kehidupan sehari-harinya di Sonopa. Kenapa aku ngerekomendasiin buku ini untuk bacaan anak dan remaja? Karena buku ini merupakan sebuah karya yang memang hasil dari sudut pandang anak kelahiran 2009, which is anak tersebut masih tergolong muda namun sudah menjadi penulis yang sangat hebat di usianya. Pada kumpulan cerpen yang dijadikan buku ini, tokoh Alinka berusaha untuk menyampaikan protes-protesnya terhadap perlakuan orang dewasa yang ada di sekitarnya, seperti orang tua yang selalu merasa benar, trotoar yang kini lebih banyak dipakai untuk pedagang kaki lima, kebiasaan membuang sampah sembarangan, dan juga orang dewasa yang selalu melanggar aturan lalu lintas. Bukan cuma protes, cerita dalam buku ini juga mengandung kecerdasan seorang bocah yang nakal tapi pembelajar. Hal ini dapat dilihat saat Alinka memberikan kritik terhadap sistem pendidikan yang selama ini tidak menganggap penting perpustakaan dan juga budaya membaca. Tidak ada pesan moral yang terpampang nyata layaknya ceramah dalam buku ini. Dan memang sudah semestinya setiap cerita anak itu tidak selalu disuapi dengan pesan moral yang menyampaikan kebenaran dan kesalahan secara mutlak. Nah, melalui buku ini kita dapat melihat dunia dari perspektif anak kecil. Kita dapat lebih memahami anak kecil yang seringkali orang dewasa abaikan suaranya. Selama ini bisa teman-teman lihat sendiri, kalau orang dewasa sering menganggap anak kecil memiliki opini yang kuat untuk didengarkan. Padahal bisa saja banyak hal penting yang mereka pikirkan tanpa kita duga. Sekian guys video aku hari ini. Kalau teman-teman suka, please apresiasi dengan klik tombol like-nya ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye! Dunia dari perspektif dunia dari tidak lupa dengan perfect.